Si singa dan si tikus. Pada suatu hari hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya. Si singa terbangun dengan marah sambil mengaum. Dia menangkap si tikus dengan cakarnya yang besar. Si tikus berusaha lari tapi gagal. Si singa membuka mulut yang besar untuk menelannya. Si tikus sangat ketakutan. Hai Raja, saya sangat takut. Tolong jangan makan saya. Makan saya kali ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan mungkin saya akan membantumu. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya. Hingga dia membuka dan membiarkannya pergi. Terima kasih Raja. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kamu beruntung, aku baru makan temanku. Sekarang pergilah, tapi jangan menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menyelam. Pemburu memasang perangkap untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon, menunggu singa mendekati perangkap. Ketika dia mendekat, para pemburu menarik tali dan menakutkannya di jaring. Si singa mulai mengaum keras dan berusaha melarikan diri, tapi para pemburu mengencangkan jaring. Mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Si singa masih mengaum keras. Semua hewan termasuk si tikus mendengar raungannya. Sang Raja ada dalam masalah. Aku harus membalas budi. Dia segera mencapai si singa. Jangan khawatir Rajaku. Aku akan membebaskanmu. Dia memanjat perangkap dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali. Akhirnya, dia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari tikus kecil bisa sangat membantu. Terima kasih, tikus. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Sekarang, kamu adalah pangeran hutan ini. Terima kasih Raja. Dah, sampai ketemu lagi. Kemana kamu pergi? Apa kamu tak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku? Si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya. Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengaum keras. Para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa. Si singa dan si tikus menjadi teman baik. Selamat pagi semuanya, kalian pasti sudah mendengarkan cerita tentang singa dan tikus tadi. Tapi apakah kalian tahu apa jenis cerita tentang singa dan tikus tadi? Apakah menurut kalian itu sebuah cerpen? Atau sebuah dongeng? Apakah fabel? Atau legenda? Nah, jika di antara kalian ada yang menjawab fabel, maka jawaban kalian benar. Tapi apakah kalian tahu apa itu fabel? Dalam video pembelajaran kali ini, membahas atau mengenal lebih dalam mengenai fabel. Ada 3 poin utama mengenai fabel. Yang pertama, fabel berasal dari kata fabula dari bahasa Latin,
Yang kedua, fabel sering disebut sebagai cerita fiksi dan cerita moral. Fabel disebut sebagai cerita fiksi karena fabel merupakan hasil daya hayal dari pengarang. Dan fabel disebut sebagai cerita moral karena dalam cerita fabel terdapat pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, tokoh dalam fabel berupa binatang yang wataknya menyerupai manusia. Jadi ada yang berwatak baik dan ada yang berwatak tidak baik. Jadi kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Dalam cerita fabel berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri fabel? Pada dasarnya, ciri-ciri fabel ada 5. Kita lihat yang pertama, tokohnya berupa binatang yang wataknya menyerupai manusia. Jadi, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Ciri yang kedua, tema dari cerita fabel biasanya tentang hubungan sosial. Jadi, seperti hubungan tolong-menolong antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri yang ketiga, fabel biasanya menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, alam, dan sebagainya. Ciri yang keempat, alur ceritanya singkat dan sederhana, tetapi ceritanya memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir cerita. Dan ciri yang kelima, pendahuluannya sangat singkat dan langsung. Dan kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembuka adalah misalnya pada zaman dahulu, kemudian pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel berdasarkan pemberian watak dan latarnya ada 2. Yang pertama adalah fabel alami dan yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata. Misalnya, tokohnya singa digambarkan seperti sifat asli singa, yaitu buas, dan menggunakan latar cerita alam, misalnya di hutan. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang menggambarkan watak tokoh dan latar dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Contohnya, panda merupakan binatang yang jago silat dan latar ceritanya ada di rumah, bukan di alam. Berdasarkan kemunculan pesannya, jenis fabel ada 2, yaitu fabel koda dan fabel tanpa koda. Koda adalah pesan moral yang tertulis dalam akhir cerita. Baik, kita kembali ke jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan. Yang pertama itu fabel koda. Fabel koda adalah fabel yang menampilkan pesan secara jelas atau eksplisit di akhir cerita. Jadi, pesan tersebut tertulis atau disampaikan langsung di akhir ceritanya. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang pesannya tersimpan secara tersirat atau implisit di akhir cerita. Jadi, pendengar atau pembaca diminta untuk menyimpulkan sendiri pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita tersebut. Jika kita ingat kembali cerita tentang si singa dan tikus tadi, apakah kalian dapat mengetahui apakah cerita tersebut merupakan jenis fabel koda atau fabel tanpa koda? Untuk mengetahuinya, kalian harus tonton kembali cerita tentang si singa dan si tikus tadi, anak-anak. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri, dan juga jenis dari fabel. Terima kasih dan tetap semangat!